Nah, kita akan membahas mengenai topik momen dan pusat massa. Jadi kalau pusat massa itu bayangkannya misalkan apa ada benda ini pusat massanya misalkan di satu titik. Itu artinya kalau benda ini ditopang di titik itu dia akan setimbang gitu ya ke pusat massanya. Atau yang lebih penting membayangkannya bahwa benda ini kalau dijadikan satu titik dengan massa yang sama atau berat yang sama bisa digantikan jadi satu titik di titik kesetimbangannya. Jadi seolah bendanya jadi satu titik gitu ya. Nah, itu penting untuk perhitungan di sini. Oke, yang pertama kita lihat dulu definisi momen dari fisika. Momen itu biasanya simbolnya M besar sama dengan massa. Massa itu M kecil kali jarak berarah. Kenapa dinamakan jarak berarah? Karena nilainya bisa negatif. Ya. Ini jaraknya bisa negatif. Jaraknya sih simbolnya nggak standar. Kadang D, kadang X, kadang ya bebas aja. Tapi M ini untuk momen, M besar, massa M kecil gitu ya. Nah, rumus ini itu hanya berlaku enggak udah. Oke. Udah biarin dulu aja. Oke, jadi kalau ada sebuah benda ini dengan massanya M, posisinya di titik B. Nah, momen itu selalu dihitung terhadap titik tertentu atau sumbu tertentu tergantung bendanya ya. Kalau bendanya satu dimensi ya, momen terhadap titik tertentu itu sama dengan yang baru datang di depan. Massa kali jaraknya itu dihitung jarak benda terhadap titik acuannya. Ya, M kali B min A. Kenapa nggak kali A min B? Boleh juga, tapi kita perjanjiannya konsisten. Momen itu posisi benda dikurangi posisi sumbu acuannya atau titik acuannya. Ini untuk sebuah titik, kalau bendanya titik gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang baru datang di depan selalu. Sekarang perhatikan N buah benda dengan massa dan posisi ini. Benda ke-1 massanya M1, posisinya X1. Benda kedua massanya M2, posisinya X2. Dan seterusnya gitu ya, ada N buah benda. Nah, kemudian tujuan kita adalah jadi bendanya hanya titik-titik-titik aja ya. Kemudian benda ini dihubungkan oleh sebuah tongkat atau kawat atau apapun yang diabaikan massa dari penghubungnya. Ya. Nah, misalkan titik pusat massanya di sini, di depan. Misalkan titik pusat massanya berada di X garis. Ini akan kita cari. Artinya kalau ditopang di situ jadi seimbang gitu ya. Titik berat, titik pusat massa sama aja ya. Nah, bagaimana menghitung posisi ini? Yang baru datang di depan. Nah, nanti bisa main itu dulu. Ya. Oke. Jadi saya akan mencari posisi si X garis ini di mana. Nah, menurut fisika katanya momen total terhadap titik pusat massa haruslah bernilai 0. Itu ketentuan di fisika ya. Dari hubungan ini kita bisa menghitung X garis itu ada di mana. Ya, saya hitung momen totalnya terhadap titik X garis. Momen totalnya tinggal momen masing-masing benda dijumlahkan. Jadi saya hitung ini. Benda ke-1
momennya terhadap titik X garis, belum tahu ya, ini masih dicari ya posisinya. Momennya tetapi kita bisa hitung yaitu masanya, massa benda satu kali posisi benda satu terhadap X garis. Jadi kali X1 min X garis. Benda 2 sama aja. Massa yang kedua kali X2 min X garis. Dan seterusnya sampai yang ke N. Massanya dikali posisi dikurangi X garis. Nah, ini adalah momen totalnya harus 0 katanya supaya setimbang. Nah, dari situ saya susun sebagai berikut. Yang ada X garis ini saya pindah ke kanan. Jadi di kiri tinggal X1 M1 yang suku kedua X2 M2 sampai XN MN. Yang ada X garisnya pindah ke kanan jadi plus ya. X garis M1 tambah X garis M2 ditambah titik-titik ditambah X garis MN gitu ya. Oke. Nah, saya keluarkan ini sebentar. Oh ya, sama dengan ini X garisnya saya keluarkan M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN gitu ya. Oke. Nah, dari situ saya bisa ngitung. Maka X garis adalah ini ruas kiri dibagi dengan ini. M1 dijumlahkan sampai MN. Jadilah rumus ini. Ya. Ini ditulis dalam bentuk sigma. Yang ini menjadi sigma XIMI itu ya. Ini jalan 1 sampai N. Oke. Yang ini sigma M aja. Jadi sigma XIMI dibagi sigma M. Nah, coba kita lihat faktor XIMI. XIMI itu bisa saya tulis sebagai XI min 0 kali MI. Jadi ini tak lain adalah momen terhadap titik 0. Ya. XI kali MI itu momen benda yang ke I terhadap titik 0. Kalau ini M ya massanya aja. Jadi ini yang atas itu adalah momen total, momen semua benda terhadap titik 0. Yang baru datang di depan. Ya. Jadi pusat massa ini bisa kita hitung. Kenapa? Kan tadi posisinya tahu setiap benda. Massanya tahu. Nih. Dari awal. Total massanya ya bisa dihitung. Total momen terhadap 0 bisa dihitung. Jadi titik pusat massanya ketahuan. Oke, begitu. Dari mana? Di depan. Oke, nah. Kita lihat contohnya ini mudah. Yang gini kayaknya nggak keluar di ujian. Nanti tapi dasarnya ini dipakai untuk menghitung yang lebih bendanya bukan titik-titik gitu ya. Ingat jadi pusat massa itu sama dengan momen total terhadap 0 dibagi total massa. Nah, sederhana aja contohnya. Diberikan 4 buah benda dengan massa 4, 2, 6, dan 7 gram. Dan masing-masing berada pada posisi ini.
Jadi satu dimensi, bendanya titik-titik-titik, ada 4 buah. Tentukan pusat masanya. Tinggal kayak tadi aja. Sorry, nggak ada jawabannya, jadi saya hitung aja. Jadi, pusat massa sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4. Tadi apa? X, I, M, I, posisi kali massa dibagi total massa. Sama dengan XI 0 posisinya kali 4. Ya, ini posisinya ini, massanya 4. 1 kali 2, posisinya 1, massanya 2. Dan 2 kali 6 ditambah 4 kali 7 dibagi massa totalnya. Apa? Salah. Berapa? 4 tambah 2 ditambah 6 ditambah 7. Sama dengan sekian gitu ya. Posisi pusat massanya. Oke. Nggak akan keluar yang gini mah. Nah, yang keluar yang berikutnya. Udah? Nah, sekarang kita lihat gini. Persoalannya, bendanya nggak titik-titik. Sekarang kita mau lihat bendanya adalah sebuah kawat satu dimensi dengan rapat massa delta X. Rapat massa itu apa satuannya? Massa per, nggak ada volume satu dimensi. Persatuan panjang ya. Kalau nanti keping itu massa persatuan luas, itu rapat massa. Kalau bendanya 3 dimensi, ruang, baru massa persatuan volume. Oke, ini saya punya sebuah kawat satu dimensi, rapat massanya nggak homogen. Jadi rapat massanya beda-beda di setiap titik. Bergantung posisinya. Kalau homogen itu gampang ya. Ini saya perlihatkan kalau homogen. Kalau saya punya kawat yang homogen, dari A sampai B, rapat massanya delta, konstanta. Maka pasti massanya berapa? Massa totalnya. Massanya pasti sama dengan, ya tinggal B kurang A kali rapat massa kan? Betul? Rapat massa kali panjang. Karena rapat massa itu massa persatuan panjang. Jadi rapat massa kali panjangnya sama dengan massanya. Pusat massanya pasti di tengah-tengahnya kalau homogen ya. Jadi udah nggak usah pakai konsep integral lagi kalau homogen. Jadi kalau benda homogen tuh gampang. Kalau manusia parah gitu. Dia homogen, dia cinta ke dia gitu. Waduh, berabe kan itu. Nah, yang ini tidak homogen. Deltanya ini rapat massanya bergantung ke posisinya. Mungkin makin ke kanan makin padat, atau makin ke kanan makin keropos gitu ya. Itu kita nggak tahu, pokoknya ada rapat massanya nggak homogen. Bagaimana menghitung pusat massanya? Nah, untuk menghitung pusat massanya, kita akan perlakukan dia supaya jadi kayak yang tadi. Supaya jadi titik-titik-titik gitu. Berupa titik. Kalau ini dihitung semua titik, ya tak hingga buahnya titik sepanjang AB. Gimana supaya berhingga dulu? Nah, maka dilakukan konsep sebagai berikut. Interval AB kita partisikan. Kembali kayak waktu ngitung volume, waktu ngitung luas, kita lihat partisi yang ke I. XI-1 sama XI. Kemudian kita pilih wakil. Wakilnya kayak waktu metode kulit tabung. Dipilih tengah-tengahnya. Gitu ya.
Oke. Nah, kenapa di partisi dipilih wakil? Saya akan bandingkan dengan waktu kita menghitung luas. Coba kita lihat. Waktu menghitung luas. Ini ada fungsi itu. Kemudian kita lihat satu partisi. XI min 1 XI. Kemudian kita milih wakil XI garis. Buat apa? Bikin persegi panjang. Warnanya yang lain. Nah, kita bikin persegi panjang. Dan sepanjang XI min 1 sama XI, kita buat dia menjadi konstan gitu ya. Yang tadinya merah ini kita ubah menjadi konstan persegi panjang. Jadi sepanjang XI min 1 sampai XI, nilai fungsinya diaproksimasi ini sebenarnya lewat konstan. Gitu ya. Sehingga ngitung luasnya gampang. Tinggal panjang kali tingginya. Nah, di momen ini, di benda tadi, ini dikawat sepanjang A sampai B, yang rapat masanya nggak konstan. Saya pilih lagi kayak tadi partisi. XI min 1 sampai XI. Pilih wakil. Buat ngapain wakilnya? Nggak berubah warna. Ini. XI garis. Nah, maka yang dibuat konstan kayak di sini, kalau ini tingginya dibuat konstan, di sini itu sepanjang ini, sepanjang XI min 1 sampai XI, itu rapat masanya dibuat konstan sebesar ini, delta di titik XI garis. Sebenarnya kan rapat masanya bergantung ke X semua. Beda-beda. Nah, di subinterval ini rapat masanya diwakili satu nilai aja, yaitu rapat massa di titik XI garis. Sorry, XI garisnya harus di tengah-tengahnya kalau yang metode ini. Gimana ngehapusnya? Rapat ininya harus tengah-tengahnya. Kehapus lagi. Mana? Ininya tengah-tengahnya. Nah, gitu ya. Jadi, apa coba? Kalau sekarang sepanjang ini dianggap seragam, semua rapat masanya ini diaproksimasi istilahnya, maka segmen XI min 1 sampai XI ini pusat masanya berada di tengah-tengahnya kan? Di XI garis ini. Pusat massa sekarang ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu XI ditambah XI min 1 per 2. Yang sama dengan di posisi XI garis yang kita pilih. XI garisnya dipilih tengah-tengahnya. Jadi seolah yang hijau kecil itu menjadi satu titik di posisi ini. Gitu ya. Masanya berapa yang hijau? Yang hijau ini masanya disebutnya delta massa. Delta massa karena diaproksimasi konstan tadi sepanjang ini, ya tinggal panjangnya kali rapat massa. Jadi delta ini rapat massanya sepanjang yang hijau kali panjangnya rapat massa kali panjang. Panjangnya delta XI. Nih, XI kurangi XI min 1 panjangnya. Kali rapat massanya. Jadi yang di segmen ini seolah-olah menjadi satu titik di sini aja. Satu titik. Dengan massanya sebesar ini. Nah, kalau udah jadi satu titik, kita bisa ngitung momennya kayak yang sebelumnya. Gitu ceritanya ya. Oke, saya lanjutkan dulu ini slide-nya. Penjelasannya udah. Nah.
Oke, segmen ini menjadi satu titik dengan rapat massa ini. Dan mana masanya? Oh ya, masanya dihitung berikutnya. Masanya adalah rapat massa di titik wakil, satu nilai ini. Jadi sepanjang ini satu nilai kali panjangnya. Nah, kalau udah satu titik, saya bisa ngitung momen terhadap nol. Kenapa ngitung momen terhadap nol? Mundur lagi. Ini kan tadi harus nanti ngitung sigma momen terhadap nol. Total momen terhadap nol dibagi massa itu menjadi pusat massa. Ini sama. Massanya udah tahu. Delta momennya adalah massa kali jaraknya terhadap nol. Jaraknya terhadap nol adalah ini kali menjadi satu titik di posisi tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu XI garis. XI garis dikurangi 0. Jadi hanya XI garis aja. Jaraknya XI garis min 0 ya sebenarnya. Kali ini massanya. Untuk yang segmen di sini aja. Seluruhnya, ya ini tinggal jadi integral seluruhnya. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Ya ini nyamain aja. Setelah dapat massa dan momennya terhadap 0, momen totalnya, maka pusat massa adalah total momen dibagi total massa. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya hanya mengulang ini aja, cuma sekarang pakai data angka. Oke, rapat massa sepotong kawat ini nggak homogen. Tentukan pusat massa kawat tersebut. Oke, saya buka aja dari sini. Nah, sepotong kawat terletak di koordinat 2 sampai 10 menurut soalnya, rapat massanya sekian. Mau dihitung pusat massanya, kita ulangi lagi proses tadi. Buat partisi, lihat partisi yang ke I, pilih wakil tengah-tengahnya. Oh ya, kenapa dipilih tengah-tengahnya? Karena nanti ini, segmen ini seolah-olah menjadi satu titik yang kalau homogen dia menjadi di tengah-tengahnya. Sehingga ngitung jaraknya terhadap 0 ya sama dengan XI garis gitu ya. Jadi ngitung momen terhadap nolnya tinggal XI garis min 0 kali massa ini. Oke. Rapat massanya sepanjang ini diwakili satu nilai aja. Rapat massa di titik XI garis. Maka delta massanya rapat massa kali panjang segmennya. Delta momennya tinggal massanya ini kali jaraknya terhadap 0 ini. Jarak si wakil ya. Udah, massa seluruhnya tinggal integralkan. Ini salah ya. XI garisnya nggak ada. Jadi ini kali X lagi ya. XI garis jadi X, delta XI-nya tadi adalah 3X kuadrat. Jadi 3X pangkat, harusnya ini pangkat 3. Gitu. Nah, ini masing-masing dihitung, maka apa? Pusat massanya momen dibagi massa. Dihitung sendiri. Itu ngapain lagi HP? Hah? Oh, moto. Oke, kalau nggak paham tanya ya. Tanya. Kalau nggak paham. Gampang kan? Tapi ujian kok pada salah.
Lanjut lagi ya. Paham nggak ini teh? Hah? Paham? Benar. Siapa yang belum paham? Siapa yang udah paham? Cuma beberapa orang yang paham. Bule, paham nggak bule? Hah? Oke, kita lanjut lagi. Ini saya tutup. Oh yang ditutup yang mana? Oh ya betul. Nah, sekarang mau ditingkatkan. Bendanya ada di bidang. Bukan di satu garis aja gitu ya. Bendanya ada di bidang. Tapi hanya di bidang ya, 2 dimensi. Yang ini bukan bendanya. Ini mah item nulis tuh gitu, item-item. Bendanya ini yang di backgroundnya warna apa ini? Pink, krem atau apalah. Sekarang warna tuh susah, ada 64 juta warna ya. Nah, sekarang perhatikan N buah benda di bidang dengan masing-masing masanya MI, posisinya XI, YI. Jadi benda ke-1, katakanlah nggak usah diurut. Misalkan benda ke-1 ini masanya M1, posisinya X1, Y1. Ya. Ini yang saya gambar di sini adalah massa yang ke I. Ini massa yang ke I. Masanya benda yang ke I, sorry, benda yang ke I, masanya MI, posisinya XI, YI. Ingat, XI itu jarak terhadap sumbu Y ya. Kalau YI itu ini, tingginya ini, jarak terhadap sumbu X. Ini suka ketukar-tukar XI, ya XI itu jarak ke sumbu Y. Di momen penting itu jarak itu karena nanti massa kali jarak jadi momen. Nah, yang YI itu jarak ke sumbu X. Bagaimana menentukan pusat massa dari benda-benda tersebut? Seluruh benda ini. Katakan benda ini dihubungkan oleh kawat yang massanya 0. Nah, kemudian harus ditopang di mana pusat massanya. Kita akan hitung. Jadi ini hanya pengembangan dari yang di depan. Sekarang koordinatnya ada X dan Y. Gitu ya. Nah, misalkan pusat massanya di sini. Gitu ya. Mau dicari, ini dicari. Mau dicari. Gimana nyarinya? Coba saya perbesar lagi. Ada yang mau disampaikan. Ini pusat massanya katakan di sini. Berarti X garis itu apa? X garis itu adalah nggak mau dia. Jarak ini ya. Nggak mau bener. Ini X garis. Itu adalah X garis. Jarak ke sumbu Y ya. Nanti Y garis yang ini jarak ke sumbu X. Jadi untuk menghitung X garis tadi ini apa? Pusat massa itu kan sama dengan momen dibagi massa. Nah, ini X garis itu jarak ke sumbu Y. Jadi sekarang ada 2. Harus ngitung momen terhadap sumbu Y, bukan terhadap 0 lagi. Momen terhadap sumbu Y dari benda-benda tadi. Dibagi total massa. Total massa mah gampang, tinggal dijumlahin. Kalau momen terhadap sumbu Y berarti apa? Misalkan ini benda yang kedua. Ini benda yang kedua nih, yang ini. Benda kedua. Maka momennya terhadap sumbu Y adalah jaraknya ini. Jarak benda kedua adalah terhadap sumbu Y X2, betul?
kok keluarnya gitu? Ini X2 maksud saya. Dikali masanya yang kedua. Ah, tuh. Kalau ini ada benda yang ketiga, ini benda ketiga. Maka momennya terhadap sumbu Y, momennya terhadap sumbu Y adalah posisi dia. X3, itu kan jaraknya ke sumbu Y, X3 kali massa 3. Gitu. Dan seterusnya yang lain. Kenapa ngitung momen terhadap sumbu Y? Karena ini nanti X garis itu adalah jarak ke sumbu Y. Jadi harus momen terhadap sumbu Y dibagi massa nanti. Oke, ya. Jadi X garis itu nanti isinya momen terhadap sumbu Y. Kayak kebalik-balik ya. X sama dengan momen terhadap Y. Nah, cara ngitungnya, coba saya hapus dulu supaya nggak banyak distorsi. Cara ngitungnya sekarang. Cara ngitungnya karena ini harus dihitung jaraknya semua terhadap sumbu Y, maka ini semua benda saya proyeksikan ke sumbu Y. Karena sebenarnya hanya ngitung ke arah sana ya, ke sumbu Y, mendatar. Oke. Gitu. Nah, maka massa total mah gampang ya. Massa total ya sigma MI. M1 tambah M2 tambah dan seterusnya. Gitu. Meni enak pisan. Tidur. Kamu tidur kan ya? Hah? Matanya nutup. Gitu. Oh, gitu ya. Oke, massa total ini. Kemudian momennya terhadap sumbu Y, bukan terhadap titik nol lagi. Jadi momennya terhadap sumbu Y adalah jarak X-nya kan. Momen terhadap sumbu Y itu kan jarak ini. Jarak X-nya kali massa. Jadi ininya kebalik-balik gitu ya. Momen terhadap sumbu Y kok X? Karena momen terhadap sumbu Y itu jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y itu X-nya. Gitu. Jadi kalau paham dan lupa bisa merumuskan lagi gitu kalau paham ya. Nah, dari sini saya dapat maka X garis ini, X garis itu kan jarak ke sumbu Y, sama dengan momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Sekarang saya mau ngitung Y garis. Y garis. Maka saya balik ke atas. Kalau Y garis itu adalah yang tegak ini. Jarak ke sumbu X. Jadi semua benda harus dihitung momennya terhadap sumbu X. Kalau momen terhadap sumbu X, berarti jarak terhadap sumbu X dikali massanya. Jarak terhadap sumbu X itu adalah nilai Y-nya. Jadi ini semua benda saya proyeksikan ke sumbu Y untuk melihat momen terhadap sumbu Y. Semua ini. Karena mau ngitung, momen terhadap sumbu X. Oke, momen terhadap sumbu X adalah jaraknya ke sumbu X. Yaitu nilai Y-nya. Nilai Y-nya kali massa. Momen terhadap sumbu X. Sehingga Y garis itu kan jarak ke sumbu X sama dengan momen terhadap sumbu X dibagi massa. Oke, rumusnya ini. Begitu ya. Jadi hanya koordinatnya ada 2 aja gitu. Intinya mah momen dibagi massa. Momen bagi massa. Cuma sekarang momennya ada terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan ini jangan ketukar-tukar gitu. Ininya Y, ininya X gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ini nggak akan saya bahas. Kalian masukkan sendiri. Cuma ngitung biasa aja. Nah, yang biasanya keluar di ujian yang halaman berikutnya. Kalau enggak yang satu dimensi kayak tadi,
yang berupa keping 2 dimensi. Ini akan kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengamati sebuah keping. Oke, diberikan sebuah keping homogen. Kalau yang tadi ya, di bidang, tapi berupa titik-titik kan? Ini berupa titik-titik. Sekarang bukan titik-titik bendanya. Bendanya berupa keping. Tetapi kepingnya homogen. Karena kalau kepingnya enggak homogen, kayak kawat tadi, yang enggak homogen, nggak bisa pakai integral lipat 1. Ya. Jadi untuk semester 1 kita yang keping hanya yang homogen bisa kita dihitung. Nanti di semester 2 untuk yang nggak homogen baru bisa. Gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya dulu. Gini. Kita lihat ini. Kalau saya punya persegi panjang, ini persegi panjang berupa keping ya. Ya, ini di ruang persegi panjang yang homogen. Ini rapat massanya delta konstanta, enggak bergantung ke X atau Y, enggak ya. Gitu? Hei, jangan tidur. Ngantuk. Hah? Mana? Mana yang tidur? Oh. Rapat massanya delta. Kalau dia homogen, maka pusat massanya ada di mana? Kalau persegi panjang. Hah? Di tengah-tengah ya. Perpotongan diagonalnya, betul? Pasti pusat massanya atau titik beratnya di sini. Kalau homogen. Dan bentuknya persegi panjang. Nah, ini menjadi ide untuk merumuskan rapat massa dari keping ini untuk ngitung momen dan pusat massanya. Oke, jadi caranya sebagai berikut. Ini ada benda dibatasi Y fungsi X dan Y sama dengan GX dari X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, untuk menghitung pusat massanya kita partisikan. Oh ya, ini akan dihitung pusat massanya. Partisikan interval AB atas N bagian. Dan kita perhatikan interval yang ke I. Ini. Nah, perhatikan interval yang ke I. Saya akan jalankan manual aja ya. Penjelasannya nanti baru dibuka bawahnya. Ini saya akan jelaskan manual di OneNote-nya. Nah, lihat interval ke I, kemudian kita pilih wakil di interval ke I ini. Wakil XI garis. Tengah-tengahnya. XI, kayak metode kulit tabung, harus tengah-tengahnya. XI garis sama dengan apa? XI min 1 ditambah XI min 1 tambah XI bagi 2. Bikin persegi panjang. Persegi panjang. Ini tarik dulu yang ini wakil ya. Si wakil motongnya di sini. Yang lain ngikuti aja. Ini. Tak. Ini. Tak. Ini juga atasnya. Nah, begitu. Harusnya pas di hijau. Ini ketinggian dikit. Nah, bikin persegi panjang. Karena rapat massanya homogen, maka persegi panjang ini
pusat masanya berada di perpotongan diagonalnya ya. Pusat masanya ada di situ. Nah, di situ. Ingat, kalau pusat massa itu seolah persegi panjang itu kalau dijadikan satu titik, ya posisinya di sini. Dengan tentunya massanya sebesar massa dari persegi panjangnya. Nah, kita akan hitung ini. Persegi panjang ini yang udah seolah menjadi satu titik, kita hitung momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, dan massanya. Massanya dulu yang gampang. Geser dikit supaya bisa nulis. Massanya. Massanya, oh pakai delta karena baru satu elemen. Delta massa sama dengan apa? Luas kali rapat massa, betul? Rapat massanya konstan, ingat. Rapat massa dikali luasnya. Luasnya berapa? F. Ini, tinggi ini. Tinggi berarti atas kurang bawah gitu ya. Jadi F di titik XI garis kayak ngitung luas gitu kan. Yang lalu dikurangi G XI garis gitu kan udah banyak yang bisa. Tapi kalau ujian suka salah. Kali delta XI. Makanya waktu luas kalau paham betul udah ke belakang teh agak mirip-mirip. Delta momennya terhadap sumbu Y. Tinggal si massa yang tadi sama massanya kali jaraknya ke sumbu Y berapa? Ah, pintar. XI garis. Ini kan jaraknya ke sumbu Y ini. Kan sama dengan ini, jarak ini. XI garis kan? Betul? Ya, kalau mau ditulis menjadi delta XI garis F XI garis min G XI garis delta XI. Kalau udah bisa ini tuh udah 70%. Sisanya tinggal tulis dalam bentuk integral aja. Terus saya menghitung delta momen terhadap sumbu X. Jadi jaraknya ke sumbu X. Jaraknya ke sumbu X. Ini persegi panjang ini jadi titik di sini. Jadi jaraknya ke sumbu X adalah yang ini. Gitu ya. Berapa ini panjangnya? Ya kita tentukan dulu posisi ini. Dia kan di tengah-tengah antara yang atas ini dengan yang bawah ini. Kalau saya punya ini koordinat atasnya P, koordinat bawahnya Q, tengah-tengahnya berapa? Nah, P tambah ya. Kalau P kurangi Q per 2 itu panjangnya ini. Panjang setengahnya. Kalau koordinatnya P tambah Q per 2. Jadi ini berapa? Ini tambah ini per 2 ya. Jadi F apa? XI garis ditambah G XI garis per 2 itu adalah posisi si ini. Berapa jaraknya ke bawah? Ya ini. Ini dikurangi ini 0. Aduh tulisannya. Kurang bagus ini angka 2-nya. Sebenarnya semua hurufnya kurang bagus. Tapi angka 2 itu terlalu kurang bagus. Kali delta massa. Sama dengan kalau saya kalikan ini ada delta, ada setengah. Jadi setengah delta rapat massa. Ini kali ini menjadi F XI garis pangkat 2 dikurangi G XI garis juga pangkat 2 ya. Dikalikan ini. A min B kali A plus B gitu. Kali delta XI gitu ya. Nah, begitulah. Jangan diapal mati rumusnya. Diapal hidup-hidup aja.
Artinya kalau ada soal, coba dirumuskan kembali. Asal maknanya udah tahu, bisa memunculkan itu. Nah, momen seluruhnya, masa dulu, masa seluruhnya, integral partisil dari A sampai B, apa? Deltanya konstanta boleh ke depan. Udah males yang sisanya saya tulis di slide ya. Dan dari ini tinggal integral aja. Yang penting yang susahnya ininya. Silahkan kalau. Oke, jadi yang tadi. Sebentar ini mau saya kecilin dulu. Nah, ini ceritanya yang tadi ini. Semua ya. Ngalinnya udah yang tadi aja kan. Sama aja. Cuma gambarnya mungkin bagusan yang ini gitu ya. Ini jelas nih. Ini jarak ke sumbu X-nya ini. Jarak ke sumbu Y-nya ini. Gitu ya. Kenapa ini dipilih tengah-tengahnya? Supaya pas ini. Jadi persegi panjang ini digantikan satu titik. Nah ini titiknya di sini jaraknya pas XI garis. Gitu. Tujuan milih ini tengah-tengahnya. Oke. Sisanya tinggal contoh-contoh aja. Kita akan ulangi lagi proses ini. Tapi sekarang udah ke soal. Ya. Sorry. Pusat masanya. Pusat massa. Nah, kembali kalau lupa mana bagi mana, kita lihat gini. Kalau ada nggak berubah warna. Nih kalau ada sebuah benda gitu, ya bendanya apapun, pusat massanya katakan X garis, Y garis. Berarti X garis itu adalah ini ya. X garis. Berarti X garis itu jarak ke sumbu Y. Maka momen Y dibagi massa. Y garis itu adalah ini Y garis itu. Maka sama dengan momen terhadap sumbu X dibagi massa. Gitu ya. Oke. Nah ini. Nah kita lihat kalau dibagi ini deltanya kecoret. Kalau deltanya tadi konstanta ya. Jadi kita lihat pusat massa dari keping ini tidak bergantung kepada nilai deltanya. Hanya bergantung kepada bentuk bendanya. Nah, sebuah benda yang rapat massanya nggak bergantung kepada, yang pusat massanya nggak bergantung kepada rapat massanya, itu disebut sentroid gitu pusat massanya ya. Ya, pokoknya sentroid pusat massa lah sama aja. Oke, kita lihat contohnya. Sehabis 3 contoh ini kita udahan. Tapi saya hanya bahas 1 dan 3. Karena setelah membahas yang 3, kalian paham sendiri yang 2. Oke, kita lihat ya. Udahan bab ini. Masih 1 bab nanti. Rada panjang. Oke, kita lihat. Tentukan sentroid pusat massa lah gitu ya. Kenapa namanya sentroid? Jangan tanya saya. Saya dulu tanya sama dosen saya, dia bilang nanti saya tanya dulu sama dosen saya lagi. Tanya, 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 tanya. Nanti akhirnya harus tanya sama Archimedes. Hah? Susah. Oke. Nah, ini saya akan bahas manual dan nggak ada jawabannya. Diperhatikan prosesnya kalau paham tuh gampang gitu ya. Yang ini lebih gampang ketimbang yang kerja. Yang kerja pada aneh-aneh gitu ya. Nah, ini saya akan gambar dulu pakai GeoGebra ya. Aduh, harusnya disiapin tadi. Mana GeoGebra-nya? Kalian harus bisa ya.
Y sama X pangkat 3 ya harus bisa lah. Kemudian Y akar X. Cuma supaya gambarnya bagus, saya pakai GeoGebra. Mana GeoGebra-nya? Diklik nggak keluar. Nggak mau keluar ya udah manual aja ya. Manual. Y sama dengan X pangkat 3. Y sama akar X. Akar X dulu. Y akar X saya gambar pakai hijau. Y sama dengan akar X. Ini ya. Y sama dengan akar X. Satu lagi. Y sama dengan X pangkat 3. Gitu ya. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, jadi bendanya yang mana? Kita arsir bendanya. Bendanya yang ini, gitu ya. Sabar, sabar diarsir dulu. Nah, ini. Ditanya pusat masanya. Pusat masanya. Jadi, kembali kita harus melakukan partisi. Jadi, saya harus tentukan dulu titik potong kedua grafik ya. Yang ini sih gampang di 00. Ini berapa? Bisa ditebak dari sini. 1,1 ini harusnya X-nya 1. Tapi kita hitung dulu titik potongnya. Titik potong grafik. Samakan Y-nya. Y-nya sama berarti yang satu X pangkat 3, satu lagi akar X. Kuadratkan X pangkat 6 sama dengan X. X pangkat 6 min X sama dengan 0. X kali X pangkat 5 min 1 sama dengan 0. Didapat X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 1. Jadi ini titiknya 1 gitu ya. X-nya 1, Y-nya berapa ya? Nggak perlu sih Y-nya, tapi ya biar aja ini Y-nya. Ups. Y-nya juga 1. Saya perlukan nanti untuk nomor ke-3. Ini GeoGebra-nya kok nggak mau muncul. Klik, klik, nggak mau. Ya sudah. Nah, kemudian ngapain? Saya akan ngitung massa momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y dari si benda kuning. Kalau yang namanya sentroid itu rapat massanya udah konstan ya. Jadi rapat massanya delta aja. Oke, saya lakukan partisi di sumbu X. Kalau partisinya di sumbu X, nanti muncul delta X. Di integralnya muncul dx. Jadi fungsinya harus dalam X. Y fungsi X. Ah, ini dua-duanya udah Y fungsi X. Jadi saya mau namakan satu-satu dulu. Yang hijau. Yang hijau itu Y sama dengan akar X sama dengan Fx. Yang biru itu Y sama dengan X pangkat 3 sama dengan Gx itu. Jadi yang ini Y sama dengan Gx. Yang hijau sama Y sama dengan mau dihapus dulu. Sama dengan F. Nggak mau Fx itu ya. Kita bekerjanya dengan F dan G aja dulu. Oke, kembali saya bikin partisi. XI min 1, XI. Di sumbu X ya. Bikin persegi panjang. Bukan. Pilih wakil tengah-tengahnya. XI garis. Bikin persegi panjang. Ngulangi yang tadi aja. Bikin persegi panjang. Selebar ini ya. Kalau dipahami mah gampang. Maka persegi panjang ini pusat masanya
di tengah-tengahnya. Nah, sini pusat masanya. Maka saya hitung delta massa sama dengan luasnya, berarti tinggi ini yang hijau F dikurangi G. F di titik wakil dikurangi G di titik wakil dikalikan apa? Delta XI. Itu baru luasnya kali rapat massanya ya. Kemudian momennya, delta momen terhadap sumbu Y. Jadi jaraknya ke sumbu Y ini adalah sebesar XI garis. XI garis kali delta M gitu ya, massa kali itu. Kemudian momen terhadap sumbu X, jarak ini terhadap sumbu X, ini jarak ini ya, si titik itu. Itu adalah apa? Hijau tambah biru per 2. FXI garis ditambah GXI garis per 2. Ngulangi yang tadi aja. FXI garis ditambah GXI garis per 2 kali delta massa. Karena males nulis ini berulang-ulang, udah gini aja. Nah, dengan demikian seluruhnya silahkan kalau mau disalin dulu sampai situ. Ini udah 70% selesai. Tinggal dijadikan integral aja. Maka massanya sama dengan integral partisinya dari berapa tadi ya? Ini ya, sumbu X 0,1. 0,1 deltanya bisa keluar. Tinggal Fx min Gx seluruhnya dx. Sama dengan delta 0,1 masukkan F-nya mana? F-nya akar X ini. Min X pangkat 3 dx. Dihitung sendiri ya. Deltanya biar aja nanti juga kecoret waktu ngitung pusat massa. Momen total terhadap Y sama dengan sama aja delta ketambahan XI garis. Jadi ketambahan X di sininya. Min GX dx sama dengan 0,1 X kali akar X min X pangkat 3 dx sama dengan titik-titik. Dan momen terhadap sumbu X sama dengan ketambahan ini aja. Ya, sama aja. Sama dengan delta 0,1 ada tambahan ini. Menjadi apa? Fx tadi mana? Akar X ditambah X pangkat 3 per 2 kali akar X min X pangkat 3 dx. Ini bisa dikalikan istimewa ya. Menjadi ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Jadi X dikurangi X pangkat 6 per 2. Kok jadi 0 belakangnya? Sama dengan titik-titik. Dengan demikian pusat massa atau sentroidnya X garis, Y garis. Tadi X garis jarak ke sumbu Y. Jadi momen Y dibagi massa. Ya, satunya lagi momen X bagi massa. Bisa dihitung. Sendiri ngitungnya ya. Ya. Bisa. Konstanta bisa. Delta per 2 itu ya. Pokoknya yang konstan-konstan ya keluarkan aja. Oke. Oh, belum. Lanjut ke soal yang ketiga. Hitung pusat massa di soal 1 tadi dengan membuat partisi
pada sumbu Y. Partisinya di sumbu Y. Pengennya. Oke. Kita lihat lagi kalau gitu. Saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang. Jadi ada apa ini? Ini kemudian ada akar X tadi. Aduh jelek ah. Akar X. Kemudian ada yang biru X pangkat 3. Ya. Oke, kembali daerahnya yang kuning ini. Latihan menggambar dulu. Supaya sama ibu guru nilainya dinaikin gak 5 terus. Mungkin ibu guru saya sekarang lagi sedih ngeliatin dari akhirat. Aduh, ini murid gua nggak gambar masih jelek terus gitu ya. Tapi ini sekarang bermakna matematik. Dulu waktu SD kan enggak. Oke. Mau partisinya di sumbu Y. Jadi ini harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Ini harus yang biru X harus fungsi Y. Yang hijau juga harus X sama dengan, nggak usah F terus, capek F terus. Ini sebut aja apa? HY gitu ya. Yang hijau apa? LY gitu ya. Supaya nggak terpaku ke F dan G, F, G, F, G terus. Coba saya mau rumuskan dulu. Karena partisinya di sumbu Y, maka nanti muncul DY, jadi fungsinya harus fungsi dalam Y. Yang hijau dulu. Yang hijau tuh awalnya Y sama dengan akar X. Ini fungsi dalam X. Harus X fungsi Y. Diubah, dikuadratkan. X sama dengan Y kuadrat. Sama dengan, apa? Salah. Bukan L. Bukan F, L, Y ya. Nanti aja ini dipakainya terakhir ya. Tapi saya rumuskan di atas. Satu lagi, Y sama dengan X pangkat 3. Harus X fungsi Y. Jadi X sama dengan 3 akar Y gitu ya. Sama dengan HY. Oke. Titik potongnya tadi udah di 1,1. Ini titik potongnya di titik 1,1. Jadi ini 1, ini juga 1. Nah, kita buat partisi sepanjang sumbu Y. Jadi, buat partisi pada sumbu Y sepanjang 0 sampai 1. Cukup lihat yang ke I. Ini YI-1, ini YI. Wakilnya tengah-tengahnya. Itu ya, YI garis. Di sini kasih aja penjelasan gimana ya, YI garis sama dengan YI ditambah YI-1 per 2. Tengah-tengahnya. Gitu? Sampai bosen dia. Tapi ujian lupa lagi, padahal udah bosen gitu. Bikin persegi panjang. Karena X fungsi Y, tarik ke nilai fungsinya. Dari YI garis harus nyari X ya. Jadi tarik horizontal. Motong di sini. Penentu persegi panjangnya itu yang merah. Tek, 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 tek. Tek, 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 tek. Nah, begitulah. Nggak kelihatan tengah-tengahnya ya. Ini. Pokoknya ini tengah-tengahnya nih. Di antara yang ini. Oke, kita punya ini.
Kayak tadi udah delta massa sama dengan luasnya. Luasnya berarti ini, panjang ini dikalikan lebarnya. Panjangnya kanan kurangi kiri sekarang. Ya, kanan yang biru, HY. H di titik wakil ya. Dikurangi apa? Terbalik nggak? Enggak, bukan atas bawah ya. Kanan kiri, kanan kurangi kiri. Kali lebarnya berapa? Delta YI. Kali rapat massa. Nanti rapat massanya di pusat massa kan kecoret juga. Delta massa momen terhadap sumbu X dulu yang gampang. Ini kan pusat massanya di tengah-tengah gitu ya. Ini harusnya kelewat si YI garis. Ini berapa nih jaraknya ke sumbu X? YI garis kan? YI garis. Berarti YI garis kali delta massa. Momen terhadap sumbu momen terhadap sumbu Y. Kita lihat ini berapa koordinat ini. Kita mau ngitung jarak ini. Tinggal ini tambah ini bagi 2 kan? Oh, kan gampang. Mana? H YI garis ditambah L YI garis per 2 kali delta massa. Udah 70% selesai, tinggal masukkan fungsinya, menuliskannya dalam integral. Oke, saya tulis dalam integralnya menjadi massa sama dengan integral deltanya bisa keluar. Tadi partisinya 01 HY min LY DY gitu, dibiasain pakai gitu aja simbol dulu. Jangan langsung dari awal masukin fungsinya. Ngoreksinya juga pusing dan bisa nggak bisa nggak teliti juga. H-nya masukkan mana H? H itu 3 akar Y, satu lagi Y kuadrat. 3 akar Y dikurangi Y kuadrat DY. Delta momen terhadap sumbu X tinggal ketambahan Y aja. Jadi tak sama dengan delta ketambahan Y aja. 01 Y 3 akar Y min Y kuadrat DY ya. Hitung sendiri. Ini kalikan aja. Menjadi Y pangkat 1/3. Yang ini Y pangkat 2. Ya, pangkat 3. Ya. Integralkan. Delta momen terhadap sumbu Y sama dengan ini dikalikan ini menjadi delta per 2 muncul H kuadrat dikurangi Y kuadrat. 3 akar Y pangkat 2 dikurangi Y kuadrat pangkat 2 kali DY ya. Itu kalau dikalikan betul ya, delta per 2 H kuadrat min L kuadrat. Oke. Beres. Pusat massa dihitung dulu. Pusat massanya sebut ini. Sama dengan salah ini, ngapain pakai delta? Delta mah yang di atas waktu satu elemen. Ini seluruhnya. X garis itu jarak ke sumbu Y. Jadi momen Y nggak mau diambil pensilnya. Hilang malah. Sama dengan momen Y dibagi massa. Yang ini momen X tentunya dibagi massa. Begitulah ceritanya.
Oke? Masih sisa 20 menit, mau pindah bab nggak? Atau mau udahan? Hah? Udahan aja ya, capek ya? Enggak, yang ini berat mikirnya, aduh, berat. Yang kerja sama pusat masa berat.